Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Indra Lutfiani dari Prodi PGMI semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Di sini saya akan memenuhi tugas matkul psikologi pendidikan yang mana matkul tersebut diampu oleh Bu Dewi Niswatul Fitriyah, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi perkembangan. Berbicara tentang konsep dasar psikologi perkembangan berkaitan dengan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sendiri berarti ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan dan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Jadi psikologi pendidikan itu mempelajari tentang belajar mengajar dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian pertumbuhan. Jadi pendidikan psikologi itu mempelajari tentang pertumbuhan peserta didik, bagaimana kita mengetahui perkembangan pertumbuhan peserta didik tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Psikologi pendidikan sendiri itu memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan belajar dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Jadi, psikologi pendidikan itu berpengaruh terhadap pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang mana proses belajar mengajar tersebut agar menjadi efektif dan kita dapat melihat respon kejiwaan dari peserta didik dan tingkah laku anak, yang mana tingkah laku anak tersebut sebagai tujuan utama pendidikan. Kemudian menurut Johann Herbert, yaitu seorang tokoh psikologi, mengatakan bahwa proses belajar atau kemampuan memahami sesuatu itu dipengaruhi oleh cara berpikir seseorang dalam mengaitkan hal-hal baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian sejarah psikologi pendidikan. Jadi sebelum Masehi itu semua jenis ilmu itu termasuk pada bagian ilmu filsafat, termasuk psikologi sendiri. Nah, kemudian pada abad ke-5 sampai ke-6 Masehi, orang-orang itu mengaitkan segala sesuatu yang terjadi di alam dengan kepercayaan mengenai agama. Nah, kepercayaan mengenai agama itu ada dua kepercayaan, yaitu Olimpian dan Orfisme. Kemudian pada abad pertengahan, seorang filsuf muslim yaitu Al-Kindi itu menulis tentang psikologi. Kemudian pada abad ke-17 sampai ke-19, psikologi itu masih berstatus wacana. Masih berstatus wacana itu jadi belum dianggap ilmu. Kemudian pada abad ke-8, ke-18 dan ke-19, psikologi itu menjadi perdebatan antara ilmuwan. Kemudian pada abad ke-19 itu memiliki dua teori lama yang sama-sama berkembang, yaitu teori psikologi fakultas dan asosiasi. Nah, kemudian psikologi itu sebagai disiplin ilmiah ditandai dengan pendirian laboratorium psikologi pertama pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt di Leipzig, Jerman. Kemudian 4 ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu belajar. Jadi tujuan akhir pembelajaran itu yaitu perubahan tingkah laku. Jadi ketika kita belajar tentang psikologi pendidikan, kita akan mengetahui bagaimana kita mengkaji teori-teori, prinsip-prinsip belajar dan ciri khas peserta didik itu agar kita bisa mencapai tujuan akhir yang diinginkan tersebut, yaitu perubahan tingkah laku. Kemudian yang kedua yaitu proses belajar. Proses belajar ini yaitu peserta didik dapat menerima pelajaran dengan baik dan benar. Kemudian, dalam hal itu, psikologi itu bisa mampu mengukur kelebihan dan kekurangan peserta didik. Jadi bagaimana dapat menerima
pembelajaran tersebut dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu situasi belajar. Situasi belajar ini yaitu sesuai kebutuhan peserta didik. Yang mana psikologi itu tidak memberikan tekanan seperti psikologis. Nah, dengan itu kita harus sebagai pengajar kita harus bisa uh, memilih desain dan metode untuk membangkitkan semangat sesuai dengan situasi belajar tersebut. Kemudian yang keempat yaitu konsep belajar, yang mana konsep belajar ini berkaitan dengan kenyamanan menjalani proses kehidupan. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan tersebut kepada peserta didik agar peserta didik tersebut nyaman terhadap belajar dalam pendidikan tersebut. Kemudian peran psikologi dalam pembelajaran efektif. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat. Jadi, peran psikologi yang pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat. Yang mana dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau yang baik. Kemudian, yang kedua yaitu menyusun metode pembelajaran yang sesuai. Jadi, ini berkaitan dengan metode peran psikologi yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Bagaimana ketika kita ingin tujuan pembelajaran kita tercapai, kita harus menggunakan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pendampingan terhadap pendidikan. Jadi kita juga harus memberikan pendampingan terhadap pendidikan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menstimulus proses kegiatan belajar mengajar. Jadi menstimulus proses kegiatan belajar mengajar ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kelima yaitu membangun lingkungan pendidikan yang kondusif. Jadi dalam peran psikologi itu juga dapat membangun lingkungan pendidikan yang kondusif, yang mana ketika lingkungan pendidikan kita kondusif, kita akan merasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.